Let's go. I got big dreams, I'ma do big things. Yeah, you see me on the big screen, looking so clean. I don't move slow, I move fast, right past anybody taking life for granted, yeah, that's too bad. I'd be grateful for everything that I have. You only got this life, you don't get it back. Make the most of it. Di balik kegilaan Marc Marquez yang tak berubah, lebih suka introspeksi diri daripada rewel salahkan motor. Di balik kegilaan pembalap Ducati Lenovo Marc Marquez di atas lintasan, tak ada yang berubah dari sikapnya jika mengalami kesulitan. Marquez disebut merupakan pembalap yang lebih senang memperbaiki diri daripada menyalahkan persoalan motor. Masa-masa sulit yang dialami di Honda membuat pembalap asal Cervera itu lebih bijaksana dalam menghadapi kendala pada MotoGP 2025. Bertahun-tahun Marquez berjuang sampai titik nadir Honda yang mulai mengalami penurunan secara teknis sejak era pandemi. Marquez tetap berusaha lebih baik di atas motor RC213V dalam kondisi yang belum sempurna usai mengalami cedera lengan dan masalah diplopia. Dia bahkan masih mampu meraih 3 kemenangan pada musim 2021 dan naik podium 1 kali pada musim 2022. Saat itu, Marquez juga menjadi panutan bagi rekan setimnya sendiri yaitu Pol Espargaro dalam memperbaiki diri untuk beradaptasi dengan motor Honda. Kualitas luar biasa dari Marquez itu berlanjut ke garasi Ducati Lenovo pada musim ini. Kepala kru Marquez yakni Marco Rigamonti menyebut bahwa juara dunia 8 kali itu lebih suka introspeksi diri. Marquez adalah orang yang terus menuntut dirinya secara konstan dan cenderung lebih meragukan dirinya sendiri jika mendapatkan hasil kurang baik. Namun, Rigamonti mengatakan bahwa Marquez lebih suka memperbaiki daripada meminta perubahan signifikan pada motornya. Seringkali dia, Marquez, berkata, "Mungkin saya tidak melakukan apa yang seharusnya saya lakukan, jadi dia tidak menyentuh apapun di motor," jelas Rigamonti dilansir via Motosan. Musim ini, Marquez sudah merasakan kesulitan di atas motor Desmosedici EP25 pada seri MotoGP Inggris 2025. Akan tetapi, Marquez mengungkapkan kesulitan merupakan kesalahan dirinya. "Saya harus berjuang untuk mendapatkan konsistensi tersebut. Saya tidak senang karena saya melakukan kesalahan," ucap Marquez. "Saya cukup beruntung bisa menyelamatkannya, tetapi kita harus jujur dan kritis terhadap diri sendiri. Saya melakukan kesalahan lain ketika saya unggul dari mereka dalam 1 lap. Itu selalu terjadi di tempat yang sama. Saya harus mengendalikan perasaan tersebut," ujar Marquez dengan kesulitan pada MotoGP Inggris. Di tengah kesulitan tersebut, Marquez masih mampu finish kedua pada sprint dan finish ketiga pada balapan panjang. Marco Rigamonti melanjutkan bahwa kemampuan Marquez dalam tikungan ke kiri mengesankan. "Ya, dia benar-benar melakukan sesuatu yang berbeda di tikungan kiri yang memungkinkannya melaju dengan sangat kuat," kata Rigamonti. "Sangat cepat di tengah tikungan, dan itu membuat perbedaan yang cukup besar," ujarnya. Sementara itu, pengakuan manajer tim balap Valentino Rossi untuk performa kuat Marc Marquez, sentil soal putus kontrak di tengah jalan. MotoGP musim ini menandai tonggak sejarah bagi tim Pertamina Enduro VR46 dengan adanya dukungan pabrikan dari Ducati. Hal ini dianggap manajer tim Pertamina Enduro VR46, Alessio Salucci sebuah perubahan yang benar-benar terlihat. "Kami berbagi segalanya dengan Ducati, mulai dari komunikasi hingga sisi teknis. Kami memiliki semua teknisi mereka di pit," kata Salucci dilansir bolasport.com dari Motosan. "Kami memiliki data yang lebih cepat. Kami selalu memiliki banyak sekali perkembangan baru." Mengenai perbedaan antara motor Ducati EP24 dan EP25, Salucci menggambarkan keduanya sebagai dua motor hebat dengan karakteristik yang berbeda. Saat EP24 telah mencapai target pengembangannya, EP25 memiliki ruang yang cukup untuk pengembangan, ucap pria yang akrab disapa Uchiho itu. Meskipun belum mencapai potensi penuhnya. Ketika berbicara tentang Marc Marquez, Uchiho tidak ragu untuk mengakui bakatnya. "Saat ini, dia yang terkuat. Kami harus mengamatinya, belajar darinya, dan mencoba mengejarnya." Salucci adalah salah satu tokoh paling dikenal di paddock, yang hidupnya telah terjalin erat dengan dunia balap motor dan yang terpenting, dengan sosok Valentino Rossi. Di usianya yang ke-46, yang separuhnya telah didedikasikan untuk olahraga balap motor, Salucci berbicara dengan semangat yang sama yang telah membawanya ke puncak tim MotoGP, sekarang sebagai direktur VR46. Karir Salucci adalah bukti bagaimana gairah dan persahabatan dapat menempa jalan yang luar biasa. Sejak ia masih kecil, bensin mengalir dalam nadinya, bersama dengan Valentino Rossi. Sejak kecil, Vail dan saya sangat menggemari sepeda motor, mobil, dan olahraga bermotor secara umum, aku Salucci. Begitu ia mulai balapan dan menjadi seperti sekarang, saya selalu di sisinya.
Kami mengalami masa-masa baik dan masa-masa sulit. Ia mengakui bahwa kecepatan Rossi menjadi nyata sehingga tidak butuh waktu lama baginya untuk mengerti. Ia lebih cepat dari saya, tetapi juga lebih cepat dari banyak orang lain, ujar pria Italia itu. Meskipun saat ini ia memiliki tanggung jawab, Salucci masih senang mengendarai sepeda motor meskipun dengan kecepatan yang berbeda. Saya pergi ke pantai dengan sepeda motor saya. Pelan-pelan, tenang. Saya suka mengendarai sepeda motor, ujar Salucci. Lagi pula, saya selalu mengendarai motor sejak saya kecil, saya sangat menyukainya. Tetapi saya suka melaju pelan, untuk kesenangan. Tidak seperti saat balapan. Saat ini, sebagai pemimpin tim balap VR46, ia bekerja sama erat dengan Ducati. Salucci telah membuktikan dirinya mampu menjalankan tugasnya. Hal itu terlihat dari cara ia berbicara tentang timnya dan hubungannya dengan pabrikan Italia tersebut. Ia menekankan keberuntungannya karena selalu melakukan apa yang ia sukai dan kegembiraan yang terus-menerus ia rasakan saat memasuki paddock, bahkan setelah 27 atau 28 musim. Setiap kali saya memasuki paddock, saya merasa gugup, akunya. Mengenai pasar pembalap, Salucci berharap MotoGP tidak menjadi seperti Formula 1, di mana kontrak mudah diputus. Ia menekankan pentingnya menghormati berbagai hal. Sebuah pelajaran yang, menurutnya, ditanamkan oleh orang tuanya dan Rossi dalam dirinya. Pada 2012, Rossi tidak pernah mempertimbangkan untuk memutuskan hubungan dengan Ducati meskipun hasilnya buruk. Ketika ia tiba di sini, ia selalu memberikan 100%. Menurut saya, Anda harus melakukannya dengan cara itu. Hargai semuanya, ucap Salucci. Jika Anda menandatangani kontrak selama 2 tahun saat itu, Anda harus menginjak gas, diam, dan pergi. Dua pembalap terbaru yang meninggalkan tim meski kontraknya belum berakhir adalah Marquez dan Jorge Martin. Marquez meninggalkan Honda pada 2023 dan bergabung dengan Gresini pada 2024 karena performanya bersama Honda mengalami penurunan. Sementara itu, Martin akan keluar dari Aprilia setelah 2025 karena merasa tidak mengalami kecocokan. Sementara itu, selain Francesco Bagnaia, siapa bisa jaga kehormatan tuan rumah di tengah teror Marc Marquez? Para pembalap asal negeri pizza dibebankan dengan tuntutan menjaga kehormatan jelang seri MotoGP Italia 2025. Situasi pembalap terbaik yang dimiliki Italia saat ini diketahui sedang tidak dalam posisi yang diunggulkan untuk menang dalam balapan di sirkuit Mugello, Italia, akhir pekan ini. Pembalap Ducati Lenovo, Francesco Bagnaia, dalam beberapa tahun terakhir sudah menjadi jagoan publik Italia. Lebih-lebih Bagnaia membalap untuk motor pabrikan asal Borgo Panigale, Bologna. Bagaimana tidak? Gofri menjadi pembalap kedua setelah Valentino Rossi tersukses dengan kemenangan beruntun pada MotoGP Italia. Rossi tetap menjadi pembalap Italia yang meraih kemenangan beruntun terbanyak yakni sebanyak 7 kali pada 2002 hingga 2009. Adapun Bagnaia selalu berhasil menyapu bersih balapan dalam 3 edisi terakhir yakni 2022, 2023, dan 2024. Pada seri MotoGP Italia 2023 dan 2024, dia bahkan sukses memenangkan sprint dan balapan sekaligus. Bagnaia seakan memutus dominasi pembalap Spanyol pada MotoGP Italia dalam kurun musim 2010 hingga 2018. Dalam 9 seri balapan pada masa tersebut, 8 diantaranya selalu dimenangkan oleh pembalap asal Spanyol yakni Jorge Lorenzo, 8 kali, dan masing-masing 1 kali diraih Dani Pedrosa, 2010, dan Marc Marquez, 2014. Tahun lalu, pembalap Ducati Lenovo berhasil finish di posisi 1 dan kedua dalam balapan MotoGP Italia yakni Francesco Bagnaia dan Enea Bastianini. Namun, situasi berbeda musim ini ketika Bastianini sedang mengalami kesulitan di KTM. Walaupun Bastianini tetap menatap positif balapan kandangnya pada musim ini. Mugello selalu menjadi akhir pekan yang spesial bagi saya, kata Bastianini dilansir bolasport.com dari laman resmi tim Tech3. Balapan di rumah sendiri di depan para penggemar Italia, keluarga dan teman-teman saya, di trek yang begitu indah, adalah sesuatu yang sangat saya nikmati setiap tahun. Di Aragon, kami menemukan beberapa hal positif untuk meningkatkan perubahan arah dan masuk tikungan, yang merupakan 2 masalah yang selalu saya hadapi sejak awal musim. Jadi saya berharap kami bisa merasa sedikit lebih baik minggu ini. Kami masih berjuang untuk merasa percaya diri dengan ban baru, tapi saya ingin bisa membuat kemajuan minggu ini untuk meningkatkan posisi grid. Mari kita yakin bahwa pekerjaan yang telah dilakukan di tes Aragon akan membuahkan hasil bagi kami. Tapi bagaimanapun juga, saya sangat bersemangat untuk balapan di Italia, ujar Bastianini.
Rekan setim Bagnaia yakni Marc Marquez menjadi ancaman kuat pembalap tuan rumah pada balapan nanti. Dominasi Bagnaia di Mugello bisa saja terhenti seperti yang terjadi di Jerez musim ini. 3 kemenangan Bagnaia pada 3 edisi beruntun pada MotoGP Spanyol terputus oleh kemenangan Alex Marquez, BK8 Gresini Racing. Marquez berpeluang besar mampu mencatatkan kemenangan keduanya pada MotoGP Italia. Apalagi musim lalu Marquez berhasil naik podium pada sprint usai finish kedua di belakang Bagnaia.